Shalom buat kita sekalian. Selamat berjumpa di channel Gemibem lewat program Suara Gembala. Kali ini dengan tema bersabar dalam kesesakan. Saudaraku, pernahkah kita menasihati teman kita atau saudara kita ketika ia mengalami kesesakan atau kesukaran dalam hidupnya? Lalu kita mengatakan, sabarlah, beginilah hidup. Bagaimanakah reaksinya? Seandainya hal itu terbalik dan ganti kita yang menghadapi kesesakan dan kesukaran, lalu ada teman atau saudara kita mengatakan, sabarlah, begitulah hidup. Bagaimana pula reaksi kita? Sedangkan rasa sesak di dada masih sangat dirasakan dan sangat sulit untuk dihilangkan. Kesesakan dari kata dasar sesak dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sempit sekali, tidak longgar, tidak lega, merasa sesak dalam dada sehingga tidak dapat bernafas dengan lega dan seterusnya. Berdasarkan pengertian ini, maka dapat disimpulkan bahwa kesesakan artinya menunjuk kepada keadaan yang sulit, sukar, terjepit, terdesak, atau susah. Jemaat kekasih Tuhan, kalau sesak karena asma, tentu lain lagi rasanya dibanding sesak nafas karena sakit hati. Tapi kalau kita menghadapi keduanya, sesak nafas dan sesak di hati, pasti akan sangat kesulitanlah atau semakin menderitalah kita. Situasi dan kondisi yang menyesakkan sering terjadi di dalam hidup kita. Kita tidak pernah mengundang keadaan tersebut. Dan kita juga tidak dapat menolaknya ketika sudah terjadi. Dan kita juga tidak bisa melarikan diri daripadanya. Lalu bagaimana respons kita ketika diperhadapkan dengan situasi yang menyesakkan hati, menyesakkan dada kita? Sebab bukan sedikit saudara-saudara kita yang tidak mampu menghadapi kesesakan dalam hidupnya, lalu mengambil jalan pintas, bahkan ada yang mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak semestinya. Jika ada masalah dalam keluarga, entah masalah ekonomi, dililit hutang, kehilangan harta benda, masalah pencapaian karir yang tertunda, masalah kekasih hati, masalah jodoh dan sebagainya. Dan membuat kita tidak bisa bernafas, menyesakkan kita. Tentu saja kita akan berusaha mencari solusi, mencari tempat mengadu, tempat curhat, entah keluarga, teman, sahabat, dan seterusnya. Tapi toh, nasihat yang diberikan masih tanda tanya, iya atau tidak. Firman Tuhan dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan 4 mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jemaat kekasih Tuhan, jika sesama kita manusia yang berkata bahwa kita harus berbahagia ketika mengalami kesesakan atau mengalami pencobaan, pasti kita akan berpikir berulang kali
Tetapi jika firman Tuhan menghendaki dan meminta kita untuk berbahagia, maka ya dan amin. Katakan amin. Bahwa bersama Yesus ada jalan keluar. Bersama Yesus kita dimenangkan. Mari menjadikan suatu kebahagiaan apabila diperhadapkan dengan pencobaan yang menyeksakan hidup ini. Jadikan itu sebagai ujian iman untuk menghasilkan ketekunan sampai memperoleh buah yang matang. Kesadaran yang terjadi atas setiap kesesakan hidup dapat dijadikan kebahagiaan karena iman kepada Yesus. Tuhan tidak berjanji bahwa Dia akan menjauhkan kita dari berbagai pencobaan atau yang menyesakkan kita. Tetapi Tuhan berjanji Dia akan menyertai dan akan memberikan jalan keluar untuk menjadikan kita sebagai pemenang. Pastikan perjalanan hidup kita tetap bersama dan di dalam Tuhan. Karena itu bersabarlah dalam kesesakan dan berbahagialah. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Amin.